وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di awal tahun baru Hijriah. Betul nih Pak ya? Kita memasuki ataupun berada pada bulan Muharram, bulan yang sangat mulia di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai bulannya Allah. Itu bulan Muharram, Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah al-Muharram. Bulan Muharram itu disandarkan kepada Allah ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya sebagai bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah, sesuatu tadi itu disandarkan kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya mulia, istimewa. Kayak seperti Ka'bah, namanya apa? Baitullah, rumahnya Allah. Spesial kan Ka'bah itu. Masjid ini kan juga disebut apa? Rumahnya Allah kan, Baitullah. Istimewa. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat istimewa, sama dengan Al-Muharram ini. Dan bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu dari 4 bulan haram yang diagungkan itu kan. Ada 4 bulan yang diagungkan di dalam Islam itu, yang dimuliakan. Yang pertama bulan Dzul Qa'dah. Nah, bahasa Jawa Dzul Qa'dah itu apa? Oh gitu. Dzul Qa'dah, kemudian setelah itu Dzul Hijjah.
yang setelah Dzulhijjah Muharram, setelah Muharram Rajab, 4 ya. Itu dihafal nih. Ya. Ya, 4 bulan. Ya. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan itu. Dan di situ masuk bulan Muharram. Ya, bulan di mana kita sekarang berada di bulan itu. Bulan Muharram. Ya. Dalam bulan-bulan haram Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu diperintahkan untuk menjauhi dosa dan memperbanyak amal soleh. Loh, nek ngono berarti di bulan yang lain boleh no berbuat dosa? Ya juga tidak boleh. Ya. Ini artinya, maknanya kata para ulama bahwa amal-amal soleh yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh seorang hamba pada bulan haram seperti ini, yakni bulan Al-Muharram, itu kebaikannya, pahalanya, maksud saya itu dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula dosa, begitu juga. Hanya semaksimal mungkin kita ini tingkatkan ibadah, kemudian semaksimal mungkin menjauhi maksiat. Makanya di bulan Muharram ini kan ada amalan yang spesial yang biasanya sering kita lakukan, yakni puasa. Tanggal 9, tanggal 10, 11 juga nih. Apa 12? Menurut perhitungan, kalau bulan Dzulhijjah itu digenapkan menjadi 30 hari kemarin, berarti hari ini itu tanggal 9 Muharram. Tapi Dzulhijjah itu secara ru'yatul hilal digenapkan, digenapkan. Jenengan ngerti betul? Ngerti ya? Digenapkan. Nek bulan Muharram kan nggak ada sidang isbat, Pak. Kalau ada sidang isbat kan ya pas nama puasa nih ku toh. Kalau sekarang kan nggak ada tuh sidang isbat. Ya. Itu digenapkan berarti sekarang tanggal 9. Kalau berdasarkan hitungan hisab ini sudah tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi kalau bisa untuk menghidupkan amalan pada bulan Muharram tadi itu, karena ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Usahakan untuk melaksanakan puasa itu yang mentok-mentoknya tanggal berapa? 10 tadi itu. Pahalanya besar tuh, Pak. Jangan kita berasa aku orang ngerti loh, Pak. Itu kan ya harus ngerti dong. Penanggalan Islam ya harus ngerti, harus paham. Karena syariat hukum Islam yang berkenaan dengan waktu itu hubungannya dengan penanggalan Hijriyah, bukan Masehi. Ya. Yang namanya Ayyamul Bait apa pakai tanggal Masehi? Ya ndak toh, nek bahasa Jawa ke puasa apa niku? Puasa putih, bukan puasa putih ya. Itu loh tanggal pertengahan bulannya ke tanggal berapa niku? Pertengahan bulan itu kan. Itu kan harus pakai tanggalan apa? Hijriyah. Jadi begitu. Ya. Terus sekarang yang saya hormati. Lah, dalam bulan-bulan haram ini umat Islam itu diperintahkan untuk menjauhi dosa dan memperbanyak amal soleh.
dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dolim, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dolim terhadap diri sendiri itu ya kayak meninggalkan kayak meninggalkan kewajiban. Ya, kalau dolim kepada orang lain ya banyak kalau itu. Ya, mendolim orang. Jadi dolim kepada diri sendiri, kemudian dolim kepada orang lain, usahakan itu tinggalkan. Seperti juga dalam masalah peperangan. Ya, tapi ini kita insya aman ya Pak ya. Nah, di bulan haram itu ya tinggalkan perang. Ya, itu dalam Islam. Lah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan Muharram ini juga karena kita berada pada bulan Muharram itu mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang besar di dalam Islam, yaitu apa? Peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Itu bulan Muharram itu. Ya. Peristiwa ini besar Pak. Peristiwa agung ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, penanggalan Hijriah itu dimulai dari momentum hijrah, bukan dari kelahiran dan wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun baru dalam Islam itu kan dimulai dari Muharram. Hijrahnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan kelahiran dan wafatnya. Kalau penanggalan Masehi ini kan berdasarkan apa? Kelahiran gitu. Ya, itu kalau yang masih. Tapi kalau Hijriah enggak, itu dari hijrahnya Nabi lah. Maka Bapak Ibu sekalian, makna hijrah ya, kita agak terangkan sedikit. Makna hijrah dalam Islam itu sangat dalam. Ya, bukan hanya sekedar perpindahan fisik tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Karena yang kita pahami, yang kita kenal yang namanya hijrah, kalau kita berbicara hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan perpindahan fisik Pak. Perpindahan fisik dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Berpindahnya Rasulullah, berpindahnya para sahabat radhiyallahu anhum dari negeri kufur Mekah pada saat itu menuju Madinah, yang disitulah di kota Madinah itu Rasulullah membangun peradaban yang sangat luar biasa untuk membentuk karakter manusia di Madinah. Karena Mekah ini pol-polan, koyo buntu banget. Kan dakwah Rasulullah di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun toh. 3 tahun secara sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Ya. 13 tahun dakwah di kota Mekah. Hasilnya itu tidak seberapa. Mungkin kalau bisa dihitung ya bisa dihitung itu. Yang masuk Islam itu berbagai macam tekanan, rintangan, embargo, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk mengembalikan kaum muslimin ke agama mereka sebelumnya, yaitu agama kafir itu kan berbagai macam cara mereka lakukan. Luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Lah, sekalian yang saya hormati, hijrah itu kalau kita berbicara kekiniannya, hijrah itu bukan hanya sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi mengandung makna spiritual. Kalau kita bahasakan begitu, spiritual dan moral. Ya, yakni berpindah dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Namanya hijrah begitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muhajir
muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Artinya Bapak Ibu sekalian, seorang muslim itu dituntut untuk berhijrah. Kita dituntut untuk meninggalkan dosa. Kita dituntut untuk meninggalkan keburukan. Kita dituntut untuk meninggalkan kemalasan, kefasikan menuju sebuah ketaatan dan amal soleh. Itu diperintahkan kepada kita. Jadi sekali lagi, yang namanya hijrah itu bukan perpindahan, bukan hanya sekedar perpindahan fisik saja, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita tinggalkan kemalasan itu. Ya. Yang biasanya di bulan-bulan sebelumnya sholat berjamaah yo pada mana bahasanya ya arang-arang gitu kan, mulai masuk Muharram yo giat begitu. Pengajiannya kan juga begitu. Bulan-bulan haram. Bukan berarti di bulan yang lain enggak. Lebih semangat, lebih semangat. Karena tadi itu ada peningkatan, ada penggandaan, yang mana amalan-amalan itu pahalanya spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi maka mari kita melihat pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Apakah selama setahun yang sebelumnya ini, ya 1 tahun yang lalu lah, kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang taat? Apakah kita belum memperbaiki sholat kita? Apakah kita belum memperbaiki akhlak kita, hubungan kita dengan manusia? Jika belum, maka bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai hijrah baru. Ya, untuk memulai itu, ya, hijrah dari kelalaian menuju kesungguhan, hijrah dari kemalasan menuju semangatnya ibadah, hijrah dari kebodohan menuju ilmu dan pemahaman agama. Kita rombak pemahaman-pemahaman yang sebelumnya, keburukan-keburukan yang lalu tadi yang sudah kita kerjakan itu kita ganti dengan apa? Dengan amal-amal saleh, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah banyak sekali memberikan peluang-peluang kebaikan kepada kita untuk kita ini menjadi hamba yang baik, Pak. Ya. Bagaimana nantinya agar kita nanti ketika berpulang nanti ke akhirat kita bisa mendapatkan surganya Allah. Sudah banyak pintu-pintu kebaikan yang dihadirkan oleh Allah untuk kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Maka dengan adanya bulan haram ini, dihadirkannya bulan haram untuk kita, dan kita ditakdirkan oleh Allah masih hidup pada bulan haram ini, berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Merenung tahun baru bukan hanya sekedar besar napa niku, acaranya tok gitu kan, kembang api di mana-mana, tas gitu kan, tapi baru kuwi sholat subuh ya ora kan begitu kan yo. Yo jangan begitulah, kan. Ya, ayo kita memperbaiki semangat. Itu makna yang disebut dengan hijrah itu begitu. Ya, meninggalkan keburukan menuju ketaatan. Yang sebelumnya malas, ayo sekarang giat. Yang sebelumnya tidak paham, ayo kita paham, kan begitu. Itu yang disebut dengan hijrah. Oleh karena itulah nasihat buat saya pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita jadikan bulan Muharram ini momentum untuk memperbaiki diri kita, mengaca adakah atau sudah berapakah, atau pas tahun yang sebelumnya sudahkah kita menjadi baik, atau berapa
kalau kita bahasakan tadi itu, sudahkah kita tahun kemarin itu sudah baik? Kalau belum, dan tentunya belum ya Pak ya, mari kita memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Masih ada waktu untuk beramal soleh selama nyawa belum berada di kerongkongan, dan kita sudah berada di bulan Muharram, itu bulan yang sangat spesial yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 9 atau tanggal 10 sekarang, tergantung jenengan melihat dari yang mana. Kalau mau melaksanakan puasa juga hari juga boleh, berarti masuk tanggal 9. Kalau mau melaksanakan juga hari ini juga boleh, berarti masuk tanggal 10. Jenengan mau milih yang mana? Yang penting ya poso. Ya, gontok-gontokan masalah tanggal tapi orang poso. Kalau itu ya repot kalau begitu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. 30 menit saya berada di panjenengan, di hadapan panjenengan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.